Ya, salam saudara semua. Selamat pagi, sahabat Mercy FM yang terkasih. Saat ini sahabat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Ruben Talo, pelayan di Gereja Masehi Injil di Timur, Jemaat Immanuel Ali, Klasis Timur, di dalam program Mutiara Iman. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, saya mengajak sahabat semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu di pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan telah menjagai kami semua, melindungi kami sepanjang malam, dan membangunkan kami dalam keadaan sukacita. Bapa di sorga, kami akan memulai aktivitas kami hari ini dengan mendengarkan terlebih dahulu firman-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami semua, kasihani kami, ampuni kami orang-orang berdosa ini, dan juga Tuhan karuniakan Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk kebahagiaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan baca dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-22 sampai 30. Saya akan bacakannya bagi kita dan kita semua bisa mendengarkannya. Di bawah perikop, siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan berkertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan dari barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita mendengarnya dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, salam semua. Kiranya kami mendapati sahabat terkasih dalam keadaan damai sejahtera,
atau bahkan dalam keadaan kondisi kurang sehat, bahkan sementara dalam pergumulan berat pun, mari kita semua mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita, kita semua mengenal yang namanya sebuah pintu. Ada pintu rumah, pintu gerbang, dan sebagainya. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan pintu itu akan menentukan seberapa banyak orang yang bisa masuk. Bisa mungkin 2-3 orang sekaligus, bahkan ada ukuran pintu yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang saja. Tetapi itu menjadi patokan bagi kita untuk masuk keluar. Misalnya dalam rumah kita harus keluar melalui pintu yang ada. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seperti dalam firman tadi, Yesus memberikan gambaran bahwa ketika orang-orang Yahudi pada waktu itu bertanya, dalam bacaan tadi dikatakan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara, pertanyaan ini menggambarkan tentang pemikiran orang Yahudi, bahwa menurut mereka hanya mereka saja yang diselamatkan, umat lain, bangsa lain tidak. Dan karena itu jawaban Yesus sangat mengejutkan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jawaban-jawaban diberikan oleh Yesus ini tentu hal yang sangat penting, bahwa menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, hidupnya itu harus penuh perjuangan. Orang Kristen tidak bisa duduk diam, harap gampang kata orang Kupang, tetapi harus berjuang. Sekecil apapun perjuangan kita, itu dihitung oleh Tuhan sebagai kebenaran. Dengan kata lain, kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa berleha-leha dengan ungkapan bahwa ya kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Betul, hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan, tapi anugerah itu kita harus menggunakannya secara baik. Ibarat ketika seseorang memberikan kita hadiah, kita akan menghargai hadiah itu. Kita akan memanfaatkannya secara baik. Kita tidak akan membuangnya. Demikian juga dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita harus berjuang untuk mempertahankannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, atau sahabat Mercy yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam pengajaran. Ya, kata orang itu disebut pengajaran sesat. Mengapa? Karena memang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Inilah tantangan bagi kita. Kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Ibarat kita harus memasuki sebuah pintu yang sempit. Artinya kita sendiri harus berjuang untuk masuk ke sana, menikmati keselamatan itu. Tidak boleh terpengaruh dengan apapun juga. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan iman percaya kita, tentu hal penting ataupun berdasarkan firman ini perlu kita harus memahaminya dan kita berjuang. Yang pertama, bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, kita betul-betul berjuang. Ibarat kita akan mendaki sebuah gunung. Orang Kristen akan maju terus, mendaki terus, walaupun itu susah. Atau dengan kata lain, walaupun menderita, kita harus terus berjalan sampai kepada puncak gunung itu. Kita sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan dan penderitaan, kita harus tetap kuat dan berusaha bersama dengan Tuhan. Yang berikut, bahwa kita perlu untuk berjuang secara sungguh-sungguh. Kita perlu untuk berkomitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga di dalamnya, dalam komitmen itu, Tuhan akan melihat bagaimana perjuangan kita. Bagaimana kita harus berjalan terus sekalipun penderitaan kita alami. Dan bahkan kadang-kadang saudara dan saya, kita sedikit berjalan mundur.
untuk kita bisa mempersiapkan diri, untuk kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Mungkin ada saatnya kita angkat tangan, tapi Tuhan turun tangan bahkan menggendong saudara saya untuk terus maju mendaki gunung kehidupan itu. Selanjutnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan perjalanan yang begitu penuh perjuangan, kita perlu untuk ada dalam berbagai hal atau di dalam pergumulan ini. Kita harus merasakan bahwa sangat penting untuk kita menjadi orang-orang percaya. Mungkin menurut dunia hidup kita ini hina, tetapi mari kita perhatikan. Dalam akhir bacaan tadi dikatakan bahwa orang terdahulu bisa kemudian, dan yang kemudian akan menjadi terdahulu. Artinya bagi kita semua selalu ada kesempatan untuk bisa ada bersama-sama memasuki kerajaan Allah atau memperoleh keselamatan itu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat FM, Mercy FM yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman ini, maka sebagai orang percaya, mari dalam kehidupan ini kita semua harus terus berjuang. Tidak boleh ada orang yang memiliki roh pemalas. Harus rajin, harus bekerja dalam kondisi apapun. Seperti saat ini, ya, kata orang atau kita melihat banyak kesusahan, kesulitan, berbagai macam pergumulan kita hadapi. Tapi mari kita bangkit. Tuhan bilang terus berjuang, karena Ia ada bersama-sama dengan kita. Yesus telah menjadi jaminan bagi kita. Ia akan selalu ada untuk memberikan kemenangan, keberhasilan kepada kita semua. Selanjutnya, mari secara pribadi kita berusaha untuk memasuki pintu yang sempit itu. Karena Tuhan ada menunggu kita. Di balik pintu itu, Tuhan Yesus ada menunggu kita, memegang tangan saudara saya untuk terus berjalan memasuki kehidupan bersama dengan Tuhan. Selanjutnya bahwa mari kita menjadi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Jangan sampai kita diusir sama Tuhan. Dikatakan, enyahlah kamu. Mengerikan sekali saudara ketika Tuhan bilang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Mari kita menghentikan semua bentuk kejahatan. Menghindari. Supaya di dalamnya ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sehingga kita mampu untuk melewati menjalani hidup ini. Dan demikian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang datang dan duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Dan kita semua punya kesempatan yang sama. Tidak usah kita pikirkan, saya akan menjadi orang terakhir. Tidak apa-apa. Tuhan bilang, kita bisa akan menjadi orang terdahulu ketika saudara saya terus berjuang untuk menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus melalui berbagai kehidupan kita semua. Terima kasih. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan Yesus, kita semua berlomba-lomba untuk berjuang. Berjuanglah di dalam kehidupan rumah tanggamu. Antara suami istri, bapak dan mama, anak-anak semua. Juga di dalam kehidupan persekutuan di gereja dan masyarakat, di tempat kerja kita. Kita terus berjuang tanpa kenal lelah. Karena itulah tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Mengikut Yesus berarti kita harus berjuang walaupun penuh penderitaan. Tapi yakinlah, di balik pintu yang sempit itu, Tuhan Yesus selalu menantikan kita. Dia akan menggandengkan tangan kita. Bahkan dia menggendong saudara saya untuk terus berjalan menikmati keselamatan itu. Jangan lagi sibuk mencari keselamatan kemana-mana. Jangan lagi tergiur dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang muncul seperti sekarang ini. Tapi tetap kuat, supaya di dalamnya Yesus berkarya dan memberikan pertolongan bagi kehidupan saudara saya. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Percayalah bahwa kita semua telah diselamatkan oleh Yesus. Oleh darah yang kudus, baru saja kita lewati masa-masa minggu sengsara, kematian Kristus, bahkan Paskah. Jangan menjadi orang Kristen yang malas, ataupun menjadi orang Kristen yang tidak punya semangat hidup. Tapi terus berjuang untuk memuliakan nama Tuhan.
dan rasakanlah begitu sukacitanya, kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan melalui keselamatan yang ada dalam hidup kita. Nikmatilah keselamatan itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita tenangkan diri dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena beberapa menit yang lalu dari jam 6 Tuhan menyertai kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu melalui renungan singkat ini. Tuhan, tolong kami, kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Tuhan memberikan hikmat kepada kami, memberikan akal budi yang baik, hati yang terbuka, hati yang penuh dengan kerendahan untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Beri kami semangat untuk terus berjuang ya Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun kami dalam kondisi yang terburuk sekalipun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan kondisi-kondisi buruk yang lain. Bahkan kami sementara dijajah oleh kuasa-kuasa jahat yang mencoba untuk merampas kami dari tangan kasih Tuhan. Yang mencoba untuk memberikan kami pengajaran-pengajaran sesat untuk meragukan keselamatan dalam Yesus. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap kuat dan mengikuti Yesus seumur hidup kami, bahkan sampai kami masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saat ini kami juga datang kepadamu ya Tuhan, berdoa untuk persekutuan kami. Kami berdoa untuk kehidupan di dunia ini Tuhan, kehidupan yang penuh dengan tentangan dan penderitaan. Ada banyak sekali tawaran-tawaran, ibarat mereka membuka pintu lebar-lebar, sehingga mudah sekali manusia, termasuk kami Tuhan, untuk memasuki pintu yang lebar itu, tetapi sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami supaya dalam dunia ini kami saling mendoakan. Kami ingat akan umat-Mu dimanapun mereka berada, yang dalam keadaan susah karena peperangan, karena bencana alam, dan juga karena berbagai wabah penyakit yang menyerang kehidupan kami. Tuhan, biarlah di setiap momen itu Tuhan hadir untuk menghentikan peperangan. Biarlah mereka kembali berdamai. Tuhan hadir untuk menolong anak-anak Tuhan yang mengalami bencana alam, supaya semua pertolongan Tuhan, bantuan daripada Tuhan, mereka terima tepat pada waktunya, dan mereka merasakan pertolongan-Mu. Demikian juga Tuhan yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa kepadamu Tuhan, tolong tangan Tuhan yang penuh dengan kasih itu, yang penuh dengan kuasa itu, bilur-bilur-Mu Tuhan, mari Engkau menjamah bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit, supaya mereka memperoleh kekuatan, mereka memperoleh kesembuhan daripada Allah, dan bangkit kembali, berjuang kembali untuk hidup ini, dan mereka terus berjalan bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa kepadamu Tuhan bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia, yang saat ini sedang bergumul untuk mempersiapkan segala sesuatu pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati. Tuhan Yesus menolong, memberkati bangsa kami, seluruh kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang terlibat langsung dalam pemilihan ini, bahkan yang mencalonkan diri. Tuhan berkati mereka semua, agar ketika tiba waktunya pemilihan pada bulan November, semuanya Tuhan berjalan yang baik. Sebagaimana pemilu presiden dan wakil presiden berjalan yang baik, dan juga semua anggota dewan anak Tuhan yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati persekutuan gereja-Mu di seluruh dunia ini. Tuhan, di hari ini gereja menghadapi tantangan. Kami sangat membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, agar iman kami tetap kuat, tidak tergoyahkan oleh berbagai pengajaran sesat yang mencoba untuk membawa kami jauh daripada Yesus. Bahkan dengan terang-terang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan satu-satunya penyelamat kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami semua Tuhan memiliki kekuatan iman, dan mengatakan kepada dunia ini bahwa Nyalah Engkau semua orang yang melakukan kejahatan, karena kami
hidup sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang dibenangkan oleh Kristus, oleh darah Kristus, sehingga dalamnya Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati persekutuan anak-Mu di sini, di Radio Mercy ini. Radio Mercy FM, Tuhan Yesus memberkati Bapak Paulus yang kami kasih sebagai pimpinan. Dan juga anak-anak Tuhan yang bekerja di berbagai, di pelosok negeri ini. Tuhan berkati kami. Biarlah semua hal yang kami lakukan itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami, dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-Mu, kekasih-Mu di tempat ini, yang selalu setia untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka bersama panti asuhan tempat ini. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Biarlah dalam pelayanan ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dan kami berbahagia Tuhan. Kebahagiaan kami tidak dipatok oleh harta kekayaan yang melimpah, tetapi oleh kesetiaan, ketaatan kami, perjuangan kami bersama dengan Kristus untuk memenuhi kehidupan ini, kebutuhan hidupnya secukupnya, sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Memberkati semua anak-anak Tuhan, para sahabat FM, Mercy FM, yang mendengarkan siaran ini, supaya di dalamnya mereka juga berbahagia dan punya semangat yang baru untuk menjalani kehidupan bersama-sama dalam persekutuan yang indah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa dan syukur kami kepada Bapa dalam surga. Ini syukur kami, bahkan ada pengulangan-pengulangan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Mercy FM yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua, membangkitkan semangat baru, dan kita terus berjuang bersama dengan Allah dan menghadapi kehidupan ini. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang indah ini. Mari kita tetap kuat dalam iman, dan bersama-sama kita ada di dalam persekutuan indah untuk menghadapi kehidupan ke depan ini. Demikianlah kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kita, serta menjadi penuntun kita dalam beraktivitas di hari ini. Selamat berkarya, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.